Pada waktu itu kebetulan sedang liburan akhir semester. Aku dan beberapa temanku, Reza, Dina, Budi, dan Rani, membuat rencana untuk melakukan pendakian. Awalnya sih aku ragu, memikirkan medan yang berat dan potensi bahaya. Namun beberapa anak yang lain tetap memaksa, mengatakan ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Sampai pada akhirnya kami pun melanjutkan rencana pendakian tersebut, memutuskan untuk mendaki Gunung Mahameru. Perjalanan itu pun akhirnya kami lakukan, berangkat dengan semangat dan rencana yang matang. Pada awalnya sih semua berjalan lancar seperti apa adanya. Cuaca cerah, langkah kaki kami ringan, dan canda tawa mengiringi perjalanan. Namun, sesuatu terasa ada yang lain setelah kami sampai di kaki gunung tersebut. Suasana mendadak berubah sunyi dan mencekam. Aroma tanah basah bercampur bau anyir yang tak sedap menusuk hidung. Angin gunung berdesir dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan sedikit bau anyir yang tak bisa kuidentifikasi. Langit senja menampakkan warna ungu tua, bercampur jingga yang memudar, menciptakan panorama yang seharusnya indah, namun terasa mencekam. Sejak memasuki hutan lebat di jalur Ranukumbolo, suasana mulai berubah. Suasana sunyi senyap yang sebelumnya terasa menenangkan, kini berubah menjadi mencekam. Suara-suara aneh, seperti bisikan dan tawa samar, terdengar dari balik pepohonan, membuat bulu kuduku merinding. Reza, yang paling berpengalaman di antara kami, mencoba menenangkan. Itu hanya suara angin, kawan, katanya, namun suaranya sedikit gemetar, menunjukkan dia pun merasakan kejanggalan. Namun, kegelisahan kami tak surut. Dina, yang paling sensitif, mulai merasa diikuti. Dia berulang kali menoleh ke belakang, matanya berkaca-kaca ketakutan. Menjelang tengah malam, kami memutuskan beristirahat di sebuah dataran kecil. Api unggun kami berkobar, menerangi wajah-wajah pucat kami. Saat itu, Budi melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Sebuah bayangan hitam besar, tanpa bentuk yang jelas, muncul di balik pepohonan. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati kami. Kami berhamburan, panik. Rani tersandung dan jatuh, kakinya terluka. Bayangan itu semakin dekat, terasa dingin dan berat. Aku mencoba melindungi Rani, namun bayangan itu seperti kabut yang menembus segalanya. Aku merasakan sentuhan dingin yang menusuk tulang di leherku. Saat aku kehilangan kesadaran, aku mendengar teriakan Reza dan Dina yang semakin jauh. Ketika aku tersadar, aku sendirian. Langit sudah terang, namun suasana tetap mencekam. Rani, Budi, dan Reza menghilang. Hanya Dina yang tersisa, duduk terpaku di sampingku, matanya kosong dan tanpa ekspresi. Ia tidak mengenali kami. Kami turun gunung dalam diam. Dina tidak pernah berbicara lagi. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Apakah itu hanya halusinasi karena kelelahan? Atau Mahameru memang menyimpan misteri yang lebih mengerikan dari yang pernah kami bayangkan? Sampai hari ini, bayangan hitam itu masih menghantui mimpi-mimpiku. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan pendakian maut itu.